Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kaan di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini Kaan akan membahas soal-soal ulangan fisika tentang induksi magnet. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini agar bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Terima kasih. Kita mulai dari soal nomor 1 tentang induksi magnet pada satu kawat lurus. Sebuah pengental lurus panjang dialiri arus 2 ampere seperti tampak pada gambar di samping. Besar dan arah induksi magnet di titik P adalah. Titik P-nya ini sejauh 4 cm dari kawat berarus I arah ke atas. Diketahui dari soal ya, I-nya 2 ampere. Jarak titik P ke kawat A 4 cm atau 4 kali 10⁻⁻² meter. Unolnya 4pi kali 10⁻⁷ Weber A-1 M-1. Ditanya berapa induksi magnet B di titik P-nya. Kita gunakan rumus BP sama dengan mu0 I per 2 pi A. Masukkan nilai 4pi kali 10⁻⁷ kali 2 dibagi 2pi kali 4 kali 10⁻². Hasilnya diperoleh 1 kali 10⁻⁵ Tesla. Ini jawabannya E, dan untuk memastikan arah induksi magnetnya, kita perhatikan gambar ini dengan menggunakan aturan tangan kanan, di mana arah ibu jari merupakan arah arus I yaitu ke atas, dan lipatan 4 jari tangan merupakan arah induksi magnetnya. Kemudian di sebelah kanan ada titik P. Maka sesuai dengan aturan tangan kanan, arah dan magnet di titik P masuk bidang kertas. Jadi jawabannya E. Soal nomor 2, induksi magnet pada 2 kawat lurus. 2 buah kawat lurus panjang diletakkan sejajar pada jarak 2 cm satu sama lain dialiri arus seperti pada gambar. Jika arus yang mengalir pada kedua kawat sama besar 2 ampere, maka induksi magnetik pada titik P adalah. Dari gambar ini jika diplot dalam 3 dimensi akan tampak seperti ini ya. Di mana titik P yang berada di sebelah kanan kawat 1 yang arah arusnya ke atas, maka sesuai aturan tangan kanan arah induksi magnetiknya masuk bidang gambar yaitu B1. Dan oleh kawat 2 yang arah arusnya ke bawah, sesuai aturan tangan kanan arus induksi magnetnya juga masuk dalam bidang gambar yaitu B2. Dari soal jarak titik P ke kawat 1 dan kawat 2 jaraknya sama ya, masing-masing A1 sama dengan A2 sama dengan A sama dengan 1 cm atau 10⁻⁴ meter. Kemudian arusnya juga sama, misalkan I1 sama dengan I2 sama dengan I sama dengan 2 ampere. Yang ditanyakan induksi magnetik di titik P atau BP sama dengan berapa? Karena arah induksi magnetiknya sama searah, maka BP sama dengan B1 tambah B2. Kita uraikan masing-masing jadi mu0 I1 per 2 pi A1 ditambah mu0 I2 per 2 pi A2. I1 I2 nya sama, A1 A2 nya sama, kita jadikan I dan A masing-masing jadi 2 kali mu0 I per 2 pi A. Masukkan nilai sama dengan 2 kali 4pi kali 10⁻⁷ kali 2 per 2pi kali 10⁻². Sama dengan 8 kali 10⁻⁵ Tesla. Dan arah induksi magnetiknya masuk bidang gambar. Jadi arah B masuk bidang gambar dan jawabannya B. Soal nomor 3, induksi magnet pada satu kawat melingkar. Gambar di bawah ini menunjukkan kawat yang dialiri arus 40 ampere. Dalam gambar tersebut, garis yang ditarik dari arus datang dengan arus keluar berpotongan pada titik pusat lingkaran secara tegak lurus. Bagian kawat yang melingkar berjari-jari 2 cm. Kuat medan di titik P adalah. Jadi diketahui I-nya 40 ampere. Jari-jari A 2 cm atau 2 kali 10⁻⁻² meter.
Kemudian mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 WB A-1 M-1. Ditanya berapa induksi magnetiknya. Oke, dari soal ini arah arus keluar dan arah arus masuk jika dibuat perpotongan di pusat lingkaran bentuk tegak lurus, sehingga lingkaran kawat ini membentuk 3/4 lingkaran. Sehingga BP-nya sama dengan 3/4 kali mu 0 I per 2A. Masukkan nilainya sama dengan 3/4 kali 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 40 dibagi 2 kali 2 kali 10 pangkat min 2. Diselesaikan diperoleh 9,4 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Kita kali 1000 sama dengan 0,94 mili Tesla. Dan jawabannya B. Soal nomor 4, induksi magnet pada dua kawat melingkar. Sebuah kawat membentuk rangkaian tertutup berarus I sama dengan 2 ampere, berbentuk setengah lingkaran seperti pada gambar. Jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar secara berurutan bernilai 0,10 meter dan 0,25 meter. Induksi magnet di pusat lingkaran titik P adalah. Nah, dari gambar ini tampak satu kawat dibentuk menjadi dua kawat setengah lingkaran. Maka induksi magnetnya jika diplot dalam gambar 3 dimensi akan tampak seperti ini ya. Titik P oleh kawat setengah lingkaran yang kecil ini ya, yang arah arusnya berwarna arah jarum jam, maka induksi magnetiknya dalam arah keluar yaitu B1. Kemudian oleh kawat setengah lingkaran yang besar dengan arah arusnya searah jarum jam, maka induksi magnetik titik P-nya dalam arah masuk bidang gambar yaitu B2. Dari soal diketahui I 2 ampere, A1 0,10 meter, A2-nya 0,25 meter. Ditanya berapa induksi magnetik di titik P atau B-nya berapa. Karena arah induksinya berlawanan arah, maka BP sama dengan B1 dikurangi B2. Sama dengan mu 0 I per 2 kali 1 per A1 minus 1 per A2. Ini I-nya kita keluarkan ya karena sama. Masukkan nilai sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 bagi 2 kali 1 per 0,1 min 1 per 0,25. 1 per 0,1 ini bisa kita ganti dengan angka 10 dan 1 per 0,25 kita ganti dengan angka 4. Sehingga 10 dikurangi 4 sama dengan 6. 2 per 2-nya coret. Sehingga menyisakan 6 kali 4pi sama dengan 24pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Kemungkinan jawabannya D dan E. Setelah itu kita cari arah induksi magnetiknya. Hasilnya positif karena B1 lebih besar dari B2, maka arah medan magnetnya keluar bidang gambar, yaitu ke arah B1. Dan jawabannya D. Soal nomor 5, induksi magnet pada titik sejajar sumbu. Sebuah kawat dibentuk menjadi lingkaran dengan diameter 12 cm. Kemudian diberi arus besar 2 ampere. Berapakah besar induksi magnetik pada titik di sumbu lingkaran yang berada pada jarak 8 cm dari pusat lingkaran? Misalkan gambarnya kita buat seperti ini. Di lingkaran dengan diameternya ini, jari-jarinya A. Kemudian dari pusat lingkaran ke suatu titik, jaraknya B. Sehingga sisi miringnya ke kawat jadi R. Dengan sudut alfa. Dari soal diketahui diameter 12 cm. Sehingga jari-jari A 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian B-nya 8 cm atau 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga jari-jari diperoleh dengan dalil Pitagoras. Yaitu R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat
sama dengan 36 tambah 64, 100. Akar 100 sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Yang ditanyakan induksi magnet di suatu titik yang sejajar sumbu. Kita gunakan rumus B sama dengan mu0 kali I kali N kali A kali sin alfa per 2L kuadrat. Untuk N-nya dari gambar, karena kawatnya 1 ya, maka N-nya sama dengan 1. Kemudian sin alfa, yaitu sisi depan sudut A dibagi sisi miringnya R. A-nya 6, R-nya 10. Sehingga sin alfanya sama dengan 6 per 10. Masukkan ke rumusnya sama dengan mu0 tetap ya, kali 2 kali 1 kali 6 kali 10 pangkat min 2 kali 6 per 10 dibagi 2 kali 0,1 kuadrat. Hasil semuanya diperoleh 3,6 mu0 Weber per meter kuadrat. Dan jawabannya B. Oke, demikian soal dan pembahasan fisika dari KA tentang induksi magnet. Semoga bermanfaat. Dan dukung selalu channel ini dengan like dan subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.